pihak kepolisian sudah memberikan pernyataan akan mengungkap hasil dari penyelidikan terkait dari diplomat muda hingga waktu seminggu. Tapi saat ini sekiranya mungkin sudah 1 minggu ya teman-teman, masih belum diumumkan hasil dari otopsinya dan lain sebagainya. Dan sedangkan di masyarakat sangat ramai dengan polemiknya, dengan dugaannya dan lain sebagainya, yang begini yang begitu. Kalau dari prediksi saya, dari diplomat muda ini memang ada yang berniat jahat kepadanya, ada yang berusaha untuk membunuhnya. Makanya kemarin itu saya prediksi hasilnya hal ini terkait dari perputaran masalah keuangan. Keuangan ini bisa ke judol, bisa ke money laundry, korupsi dan lain sebagainya. Kalau judol ini ada hubungannya dengan masalah kemanusiaan yang di Kamboja atau yang di lainnya, karena dari banyaknya masyarakat Indonesia yang beberapa ya, bukan banyak ya, beberapa dari masyarakat Indonesia yang dikirim ke Kamboja pada akhirnya dibekerjakan sebagai operator judol atau operator penipuan yang lainnya. Jadi mereka ini butuh seseorang dari Indonesia yang mengerti bahasa Indonesia sehingga mudah berkomunikasi dengan warga negara Indonesia yang dijadikan korban untuk penipuan atau untuk itu. Ada berita teman-teman, setelah dideteksi dari HP-nya, konon kabarnya ada telepon misterius yang hanya 1 menit kalau nggak salah. Beritanya seperti itu, entah 1 detik, entah 1 menit, saya lupa. Yang intinya ada telepon misterius sebelum Arya Danu meninggal. Mari kita prediksi apakah dari nomor telepon ini bisa ditelisik atau bisa menjadi pintu pembuka di dalam kasus ini. Ada korek, sebuah langkah keberanian untuk bisa membuka kasus ini. Jadi teman-teman, dari nomor telepon misterius itu sebenarnya bisa digali jika memiliki nyali keberanian untuk membongkar kasus ini. Ya. Kenapa butuh keberanian? Kalau digabungkan dengan prediksi saya yang kemarin, karena ada orang besar yang mendalami di dalam kasus ini. Makanya di sini ada simbol korek, kekuatan. Tunjukkan kekuatanmu wahai polisi untuk bisa membongkar kasus ini. Tunjukkan keberanianmu seperti itu. Ketika mendalami dari nomor telepon tadi itu akan mendapatkan petunjuk besar atau ada hambatan-hambatan di dalam penyelidikan dengan nomor telepon tadi ya. Ada intuisi dan manifestasi. Jadi nomor telepon yang misterius itu harus tetap diselidiki. Intuisi itu kan ada petunjuk dari hati nurani. Manifestasi adalah sesuatu yang harus diwujudkan. Kalau sudah ada kejanggalan-kejanggalan seperti itu dan ada kecurigaan-kecurigaan ke arah sana, ya harus tetap diselidiki, dibuktikan apakah hal itu ada kaitannya dengan kematiannya atau tidak. Seperti itu. Saya ingin memprediksi terkait dengan lakban. Kita kan penasaran semua, apakah korban ini meninggal kemudian dililit lakban, ataukah belum meninggal tapi kesadarannya menurun kemudian dililit lakban. Apakah meninggal dulu kemudian dililit lakban? Jawabannya dari kartu tarot ini seperti apa? Guilt, sebuah kesalahan. Salah, kalau dilihat dari kartu yang keluar ini adalah sebuah kesalahan, berarti dia dalam keadaan masih hidup ketika dilakban. Masih hidup. Kita questionkan ya, apakah kamu masih hidup ketika dilakban? Paket bergandengan tangan. Iya, ada 2 orang atau beberapa orang. Nah ini, apakah kamu tidak sadar karena
ada pembiusan atau ada hal-hal yang bisa melemahkan kesadaranmu. Insecurity, ada simbol setan di sini, juga simbol merasa nggak aman saya. Ya, jadi memang kalau dari kartunya ini ya teman-teman, beberapa kartu ini saya bisa menceritakan bahwa untuk menyelidiki ini pihak kepolisian butuh keberanian, butuh tekad yang baja, karena ada orang besar di belakang kasus ini. Dan kecurigaan pada nomor telepon misterius yang ditelepon dekat di area kosnya yang hanya beberapa menit, 1 menit kalau nggak salah ya, itu juga patut dicurigai. Sebenarnya dari arah sana juga harus dicurigai karena di sini ada intuisi dan manifestasi. Jadi teman-teman, kalau merujuk dari prediksi kartu ini, sebenarnya dia sebelum meninggal itu sudah dilakban. Jadi masih ada nafasnya, akan tetapi kesadarannya menurun dan merasa ada insecurity. Ada simbol setan, juga ada simbol sesuatu yang kurang aman yang dia rasakan di sini. Kalau meninggal kan ada rumor katanya untuk fantasi seks dan lain sebagainya. Kalau seseorang yang berniat tidak bunuh diri kan kalau untuk mendapatkan fantasi seks, pasti dia akan memberikan jalan kemudahan ketika dia ingin membuka lakbannya. Paling enggak hidungnya ada sedikit celah untuk udara menurut saya loh ya. Tapi saya nggak tahu masalah fantasi seks yang seperti itu. Akan tetapi juga bisa dilihat rapi tidak dari lilitan lakban itu. Nah, tentunya hal ini perlu didalami karena ternyata kalau dari prediksi saya saat ini, dia sebelum meninggal sudah dilakban, sebelum nafasnya hilang itu sudah dilakban. Kemudian dalam keadaan tidak sadarkan diri karena atau dalam keadaan gak aman saat itu. Ya. Apakah dia dibius? Apakah dia dibius? Kreasi bisa dibius, bisa juga ada hal-hal yang lainnya di sini yang intinya untuk bisa membuat dia tidak sadarkan diri. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kan juga ada simbol bergandengan tangan. Ketika saya memprediksi apakah dia dalam keadaan hidup kemudian dilakban, ada simbol bergandengan 2 orang ya, anak kecil dan orang gede, yang artinya anak kecil ini bisa saya artikan diplomat muda, sedangkan orang besar ini adalah orang besar yang berada di belakang kasus ini. Nah, ini pembunuhan yang sangat rapi sekali ya, sangat rapi sekali sehingga pihak kepolisian harus jeli dan harus butuh keberanian untuk bisa mengungkap kasus ini. Walaupun dari prediksi saya yang kemarin yang bisa terungkap itu hanya permukaan, yang bisa dikata kasus pembunuhan yang ketangkap itu hanya kroco-kroconya saja. Kan tetapi hingga saat ini pihak kepolisian masih belum mengumumkan kenapa, apa penyebabnya dia meninggal dan lain sebagainya. Kita cross check lagi ya. Apakah kasus ini kasus pembunuhan? Grief, duka cita. Duka cita, ada seseorang yang menggendong mayat anjing, yang artinya atas sebuah kematian. Jadi lebih ke arah pembunuhan. Apakah kasus ini bisa dikatakan bunuh diri atau bisa juga kelalaian, kecelakaan yang dia lakukan sendiri? Renewal, ada perubahan, tidak seperti itu. Jadi opini itu kurang layak kalau dipakai di dalam kasusnya diplomat muda ini. Jadi lebih potensi ke arah pembunuhan ya teman-teman. Karena tadi ketika saya tanya apakah kasus ini adalah kasus pembunuhan, jawabnya ada grief, ada duka cita, ada kematian ya. Kemudian ketika saya bertanya apakah kasus ini ada kaitannya dengan kecelakaan,
terkait dia mungkin melilitkan dirinya sendiri, kemudian kecelakaan, akhirnya megap-megap dan lain sebagainya. Ternyata Rinoval ada perubahan di sini. Jadi pendapat itu harus dirubah kayak gitu. Apakah terkait apa? Maksudnya terkait apa kasus ini? Respondensi. Jadi ada yang lelah, ada yang capek menghadapi korban ini. Kalau kita kaitkan dengan prediksi saya yang dulu, memang ada kelelahan dari pihak yang memiliki, katakanlah, yang diketahui bisnisnya dan lain sebagainya, sehingga merasa terhalang jika dari korban ini bercuap-cuap di publik atau di pengadilan dan lain sebagainya. Karena dari prediksi saya kemarin itu, ada kemungkinan dia mengetahui sebuah rahasia besar terkait dari pergerakan uang. Nah, ketika dia berkata, maka bisa dijadikan bukti atau saksi di dalam sebuah pengadilan. Nah, orang besarnya ini saat ini berusaha untuk membungkam dari korban ini, juga membungkam dari orang-orang yang lainnya yang sekiranya bisa membahayakan dirinya atau menghalangi dari bisnisnya yang melanggar hukum itu. Ini kalau dari hasil prediksi saya yang dulu seperti itu ya teman-teman. Dan ternyata memang ada kaitannya seperti itu. Jadi beberapa kali saya prediksi, tetap saja hasilnya kalau dia dibunuh oleh background orang besar. Yang mungkin orang besar ini bekerja sama dengan orang-orang di sekitarnya atau orang yang menelpon dan lain sebagainya, sehingga terjadilah peristiwa kematian itu. Akan tetapi kalau begitu rapinya kematian itu, pastinya pelakunya adalah orang yang sudah ahli di dalam kasus-kasus yang seperti itu.